Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini hari Sabtu 14 Maret 2020 ya, ini adalah peserta seminar kami tentang solusi penderita gagal hamil saraf otak gerak akibat TOS. Mereka sudah mengalami gagal hamil, mulai sulit hamil ya akibat TOS. Nah, mereka udah ikut seminar, insya Allah tahun ke depan dia punya anak sehat sempurna, insya Allah, amin ya. Untuk Indonesia ya, jadi gak usah khawatir bahwa TOS bisa diobatin. Kami punya data ya, kami sudah menghasilkan ribuan orang yang sudah lahir sehat sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau pada laki-laki itu tidak, ini semua tidak sehat masih bisa, tapi pada perempuan ada batas dan menopause ya, masih belum menopause masih ada kemungkinan bisa punya anak ya. Cuman ketika kita dapat pengetahuan ada angka namanya risiko tinggi untuk hamil di atas 35 tahun ya, itu disampaikan kepada ibu hamil ya. Ketika pada kasus hamil udah sulit hamil, nyatakan ibu jangan hamil, nanti anak ibu cacat. Nah, saya nyatakan di sini cacat itu bukan karena umur. Maka Allah datangkan umur 42 tahun, ibu rohani 45 tahun ya. Kemudian ada 48 tahun, 42 itu di atas 40 kita banyak. Nah, itu semua pada kasus yang umur tua itu kasusnya gagal hamil dan sulit hamil. Kemudian TOS-nya tinggi sekali. Kalau misalnya kecil ketika dia misalnya umur 25 tahun dia nikah, toksonnya baru 50, rubella 75, CMP 100, itu umur 25 tahun. Ketika dia naik untuk gugur naik 35 tahun, 40 bukan 25 lagi, bukan 50 bahkan naik di 500 sebagainya. Nah, ketika 500 wajar kalau anak kita cacat ya, semakin tinggi TOS maka semakin akan mempengaruhi terhadap kesehatan anak kita. Maka jawaban Allah SWT ketika TOS-nya dia turun sehingga dia hamil dan hamilnya sehat sempurna, saking senengnya umur tua udah punya anak, dia lebih dari 10 orang itu dikasih nama saya. Ada Farhan Juanda, ada Hajuan, ada Juanda, ada Zuanda, ada Juanda bla bla bla. Itu diberikan nama saya ya. Ya alhamdulillah Allah berikan seperti itu untuk kita. Maka ini masyarakat Indonesia ya ini mudah-mudahan cepat Allah pertemukan dengan kami ya. Nah, tapi saya tidak bisa, Pak Jodoh tolong kirim obat. Saya bukan seperti itu. Tetap harus ikut seminar ya. Ikut seminarnya supaya apa? Supaya ibu paham. Supaya saling menyalahkan ya, suami menyalahkan istri jangan seperti itu, supaya tahu dulu pengetahuan ya. Maka silakan cari saya, karena rasanya tidak sulit cari saya. Setiap provinsi kita punya cabangnya ya. Sebagian lah, sebagai provinsi sudah ada 27 provinsi ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi apa yang diberikan, obat yang diberikan sama obat saya herbal, obat saya hasil penelitian ya. Obat saya lakukan penelitian tahun 2000 ya, tentang toksisitas, tentang keras pada tubuh, udah oke. Ini obat ini obat ini udah hak intelektual, hak patennya. Bahwa obat ini efektif untuk membunuh virus dan parasit ya. Jadi masyarakat tinggal minum sesuai aturan saja. Ya itu obat saya seperti itu. Masuk untuk Rangkai Medan ya. Itu luar biasa dia dengan dengan bayi tabung 4 kali penang. Dokternya profesor dari Jerman itunya ya. Kemudian di Jakarta 5 tahun, di Medan 5 tahun ya. Diponis tidak mungkin semandul kamu ini. Pas uji lab ternyata agiospermia. Jadi gini. Itu kalau satu kali semprotan spermatozoa, lihat skor itu idealnya 30 sampai 60 juta sperma harus yang bisa buahi. Ini satu pun nggak ada coba. Seorang peternakan pun ngerti nggak mungkin punya anak. Bagaimana punya anak kebenar? Tapi setelah uji positif obatnya turun, hamil, lahir. Nah, sampai 2 kita belajar. Pak Sofyan nggak mungkin punya anak, itu 2 dari mana? Nah, ya itu 2. Rupanya Allah setelah Allah ambil itu penyakitnya, ya, Allah perbaiki lagi reproduksinya. Ya, ketika masih suami bagus, karena istri berminum obat bagus, ya, maka terjadi konsepsi. Inilah
Jadi kalau walaupun masalah pada suami, istri tetap harus minum. Kenapa? Yang hamil kan bukan suami nanti. Sementara ini nular. Kalau bapak ada rubella, ada CMV, ibu apa sih yang punya? Obati bapaknya. Misalnya pas sudah selesai hamil, gugur dia istrinya. Kenapa? Rubella dari dia nular. Maka dua-duanya obat. Ternyata sudah positif. Pas cek lab sudah positif. Nah, itu gini, positifnya setelah gugur 2 kali. Iya. Kalau 1 kali nggak suruh. Saat itu memang dokter objin saya tidak menyarankan untuk cek. Padahal saya sudah bilang saya mau cek TORCH aja karena kakak saya kan pernah menyarankan untuk tes TORCH, tapi dokter kandungan itu tidak menyarankan. Baru hamil kedua, gugur lagi, baru dokternya menyarankan untuk tes semua, ternyata positif. Terus saya pergi ke dokter kulit dan kelamin. Tapi 2 dokter ini menyarankan kalaupun nanti sudah negatif dan hamil, pada saat melahirkan itu harus disesar, tidak bisa normal. Yang saya tanyakan, pasien-pasiennya Pak Juanda yang sudah melahir, apa semuanya itu ada yang normal Pak? Gini, lebih jelasnya telepon aja tuh pasien-pasien saya, kan itu kan? Jadi jangan lari lisan saya, ya. Gini. Jadi sebenarnya itu menurut saya tuh sangat loading saya lama sekali menurut saya. Udah saya gugur 2 kali baru suruh total saya 1 kali BO saja. Saya berangkat uji lab, kalau negatif berangkat umroh kamu. Kalau umroh saya Pak Jono kali sudah suaminya antar saya keluar, saya disuruh motor, Pak Jono saya bayar ke motor. Saya bilang batasi emek ke bawah kan itu, supaya jangan ambil hari ya, emek ke bawah saja saya bayar. Ya. Nah kenapa? Itu sangat makanya ketika saya ngomong sama pasien saya harus saja dokter, jangan Pak Juanda jangan dokter. Kenapa men? Ini teorinya sama dengan oh iya benar, memang Allah ditempatkan di sini saya. Ya. Jadi hal itu seperti itu kan akhirnya merugikan kita kan, 2 kali gugur ya, terus seperti itu nanti insya Allah berikan yang ketiga kali sehat. Ini saksikan malam ini ya, hamil lagi besok uji lab, insya Allah berikan hamil. Bukan hanya hamil lahir, hamil yang sehat sempurna dan cerdas anak. Karena dibilang ini sama dokter kulit dan kelamin juga sama dokter objin, takut nanti pada saat dia normal menularkan ke anaknya. Gini, penularan itu bukan saat normal, mulai dari kandungan ibu, awal dari darah ibu, ini darah. Ketika terjadi konsepsi pembuahan positif hamil, ya, perhatikan semua hamil. Si bayi, si anak kita butuh makanan dari siapa? Dari darah ibu lewat plasenta. Virus ada pada darah, bakteri ada pada darah, parasit darah. Dari darah itu diberikan makanan lewat plasenta masuk, makanan yang masuk dan virus-virus masuk juga. Bukan akhirnya double, udah lahir nanti akan tertularnya setelah lahir lewat ASI-nya, ya. Maka dokter jangan ASI nanti nularnya udah kemarin lewat darah. Ditambah dengan ASI-nya, begitu. Nah, maka dengan sini itu harus dihilangkan. Kalau suruh milih tentang TORCH, milih Pak Juanda. Ya, saya tadi cerita tentang Pak Sofyan. Dokter siapa yang nangani? Profesor semua yang nangani dia. Itu tidak berhasil, tidak mampu ada obatnya. Ya, dan silakan telepon Pak Sofyan dan akan bantu ibu semua. Dan bukan hanya dia, silakan semua pasien saya telepon, silakan. Nggak dibuat-buatin, data kita tetap transparan, ya. Minta data silahkan, maka masuk nanti grup Pak Juanda tolong dong, saya minta pasien yang di Medan itu saya kasih, bahkan bukan hanya Pak Sofyan, saya beri yang lain saya kasih.